bandingkan dengan ini. Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya bilang tidak benar. Buka satu. Saya tidak terima itu. Bapak buka 1 Yohanes. Iya, buka. Berani nggak Bapak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 5:7. Buka. Berani dong. Makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama. Enggak usah. Enggak. Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan. Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ketika Kondonitan berbicara tentang fakta dan data yang ada di dalam Alkitab, kenapa pendeta ini tidak mau membuka Alkitabnya? Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan dari jemaatnya. Sampai terlihat pendeta ini sangat emosi. Mungkin ini rahasia besar pendeta yang dibuka oleh Kondonitan. Kita akan melihat bagaimana debat seru antara pendeta Kris dan Kondonitan. Maka teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Saya jadi kayak pendeta ya Pak ya? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, nah ini nih pakai kamera nih agak lama nih. Saya bacanya harus di sini nih. Saya baca. Gimana toh? Saya baca aja kalau gitu. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9. Mungkin kacamatanya perlu harus ditaruh ini. Kacamata harus diroba itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini, Pak, supaya yang nonton juga sebab melihat. Jika sebentar, Pak. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak baca? Oke, boleh. Bisa nggak toh? Oh, ketutupan kepala. Kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja, ya. 10 ayat 9. Bentar. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan, Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain aja. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak, kalau sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke. Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan atas Paulus bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa, Pak? 2 Petrus 1 ayat 22, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini Paulus perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama Paulus, atas nama Roh Kudus. Oke, Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi sudah dibaca. Yang berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh? Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh? Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa. Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus jadi kalau menerima mandat dari Yesus, dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Jadi kalau begitu, berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus. Nah, kita kembali ke sebentar. Saya lagi bicara nih, Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, yang berbicara, sebentar Pak. Ilham ya, tolong dengerin saya Pak. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya beda apa sama, Pak? Makanya Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan kebenaran. Saya tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Nah, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Saya tanya. Saya tanya, Pak, ya. Bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia beriman diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya.
Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca. Saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya mana, Pak? Di salibnya mana? Sudah lah, itu salib itu adalah simbol dari hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya enggak? Sudah. Enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menafikan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? Dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak bertentangan dalam orang Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh dia beriman, dosanya diampunin, betul, Pak. Begini saudaraku. Dia belum mati loh, Pak. Saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari manusia? Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, gini. Itu pengetahuan. Enggak, gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Jangan, Pak Dondi. Ini perkataan Paulus. Pak Dondi belum percaya, jadi belum bisa tidak percaya, Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo, silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus tidak berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang. Buka 2 Korintus 3. Oh, 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya nanya inspirasi atau bukan? Roh Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 Korintus 3 berapa, Pak? Ayat 14-15. 2 Korintus 3 ayat 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, Pak. Tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah kepada Rasul Paulus. Berarti ini perkataan Paulus, Pak, ya? Jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Roh Kudus menyampaikan firman yang ditulis oleh. Berarti perkataan Paulus ya, Pak? Perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya tunggu sebentar, Pak. Bapak dengerin saya dulu. Kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka dulu. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak. Gitu. Sama nggak dengan ini? 1 Yohanes ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja? Ini saja. Ini aja. Oke. Ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak bandingkan dengan ini. Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? Tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya bilang tidak benar. Buka 1 Yohanes. Saya tidak terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, buka. Berani nggak Bapak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Berani dong. Makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok, anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama. Enggak usah. Enggak. Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan. Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar itu. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu makanya. Sekarang saya minta Bapak buka. Bapak nggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang sudah tertulis. Tadi saya tanya. Wahyu 1 ayat 3. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak?
Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak Pak berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat Bagaimana itu Bapak nanti. mau mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya sudah, kedua. Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lo enggak, kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Kita sudah melihat bagaimana debat kondoditan dengan pendeta Kris. Sampai pendeta ini tidak mau membuka Alkitabnya. Masalah pengetahuan itu urusan nomor 2, kata pendetanya. Tapi kalau kita membahas, apakah Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi? Alkitab sangat banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Alkitab ini tidak setuju dengan ilmu modern. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran itu setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Tuhan yang menciptakan, seharusnya Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Tapi di dalam Alkitab, Tuhannya tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Ini bahayanya. Ketika kita bertuhan kepada manusia, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Di dalam agama Kristen, Yesus ini adalah Tuhan, tapi Yesus ini dilahirkan Maryam, dibesarkan oleh Maryam. Apa mungkin ada Tuhan yang dibesarkan oleh manusia? Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.